Jadi ini Tirta Marta ini punya varian air minum? Iya, karena kita ini baru aja launching produk air minum dalam kemasan. Baru aja direncanakan Pak Wali kemarin tanggal 1 Agustus berkaitan dengan sekalian hari ulang tahun PDAM yang ke-103 pada waktu itu. Kita sekalian meresmikan ini air siap minum. Tapi ini prosesnya baru untuk kalangan sendiri. Karena ini masih nunggu dari SNI dan BB POM. 33. Aludus 33. Isi 24. Kalau galon itu kalau sama ngisinya 50.000. Wih, akhirnya ketemu Mas Hatri Nurhandaya. Nurhandaya Susila. Ya. Halo Mas Hatri, halo. Apa kabar? Selamat pagi. Pagi-pagi kita di Umbang Tirta ya Mas. Ya. Komplek di Stadion Kridosono. Ya. Tapi sebenarnya ini itu miliknya Pemda apa Pemkot apa nih Mas? Ini sebenarnya kan gabungan dari milik Pemprov juga milik yang diserahkan kepada Pemkot dan dikelola oleh PDAM Tirta Marta Jakarta. Jadi Mas Hatri ini istilahnya apa ya? Staf dari PDAM Tirta Marta. Ya. Kota ya Mas? Kota. Yang juga mantan pemain PSIM. Nah, jadi obrolan pagi ini kita akan ngobrolin soal PSIM Mas. Ya. Dan juga karir Mas Hatri. Ada 2 tim ya Mas di karir Mas Hatri selama bermain sebagai pesepak bola profesional ya. Tim mana aja Mas? Saya 2 tim di Jogja. Ya. Awal mulanya saya junior di Sleman PSS. Angkatannya Ansori, Bagong, Fajar, Johannes dan sebagainya. Terus mulai karir di profesional saya di PSIM. Habis itu setahun saya di PSS lagi. Tapi habis itu balik ke PSIM lagi. Di tahun 2008 itu? Ya, terakhir 2008-2009. Mengisi sektor kanan ya Mas? Ya, back kanan. Back kanan yang rajin membantu penyerangan. Nah Mas Hatri, ketika bergabung dengan PSIM itu kalau nggak salah di putaran kedua. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi saat itu Mas? Ada seleksi atau gimana? Ya, pada waktu itu malah saya waktu itu seleksi nggak katut, kecorek itu. Pada waktu itu pelatihnya Bang Eren. Bang Eren terus, tapi saya nggak patah semangat terus, kayak menempa terus di IM di bawah asuhannya Pak Bambang KW. Pada waktu itu terus saya tempa. Kita pernah sekali sparring sama PSIM waktu itu malam hari, masih Bang Eren itu, dan saya pernah dari tengah lapangan saya shooting masuk, dan itu kipernya Andi Suwantoro, Bareti. Ya itu waktu itu, terus masih belum masuk juga. Nah, setelah itu dari era Bang Eren kembali ada pergantian pelatih pada waktu itu. Pak Sofyanati masuk almarhum. Ya. Itu awal mulanya juga cuma sparring di AU. Pada waktu itu kita main sama PSIM dan saya nggak nyangka, pada waktu itu nggak nyangka sama sekali. Saya cuma di pas waktu itu ditelepon Pak Bambang karena Pak Sofyan ada di situ. Ditelepon pas hari Jumat itu, pada itu saya masih ingat, dari Jumat saya ditelepon pagi-pagi, di posisi sama Pak Bambang kayak gini, saya di rumah Pak. Oke, Pak Sofyan mau ngomong kayak terus HP-nya dikasihkan Pak Sofyan, terus Pak Sofyan sendiri bilang gimana kondisinya. Saya sehat Pak, alhamdulillah. Nanti sore ikut latihan. Lah saya kan koyo sambar petir, padahal saya seleksi pun saya nggak keterima. Padahal itu langsung nanti ikut latihan di Mandala. Ya.
Oke. Nah, waktu itu ya itu udah dari situ saya awal mulanya. Jadi tanpa seleksi tapi bukan rekomendasi, pilihan dari Bang Sofyan ya. Lewat Bambang KW selaku pelatih. Ya. Oke, menarik. Cek Mas, kita kayaknya perlu ngecilin volume sana. Bisa nggak ya? Kecil lagi. Rakut demati rambutnya cilik ya. Cilik ke baik. Cilik. Ya. Oke. Pernah dalam satu momen kita ketemu di PDAM ya Mas. Waktu saya ketemu sama Mas Doni. Ya. Ada satu cerita waktu di Stadion Jember kalau nggak salah. Di mana Mas Hati itu nyusul atau gimana itu? Enggak nyusul, ceritanya gini. Itu gimana? Itu kan latihan terakhir itu di AU. Pada waktu itu saya belum dikontrak pada waktu itu. Terus kira-kira siang itu mau berangkat ke Jember, malamnya saya dipanggil manajemen bahwa ini sekarang kamu tanda tangan, besok langsung ikut ke Jember. Saya kan kaget pada waktu itu, kan saya masih baru, posisinya masih baru aja masuk squad. Umur berapa Mas? Itu 24. Oke. 24 tahun saya masuk situ. Itu tanda tangan, udah langsung siang berangkat ke Jember. Dan pada waktu itu saya belum terdaftar di PSSI, masih baru proses. Sambil nunggu itu kita memang di sana itu sekitar 2-3 hari untuk perjalanan dan sebagainya. Sampai pada waktu itu mau tanding siang hari. Itu pagi surat belum keluar dari PSSI, belum keluar. Siang hari saya tidur di telepon di iPhone Bang Maman, suruh ke kamarnya beliau sama Pak Sofyan atau itu almarhum semua ini ya. Itu terus saya ditanya, gimana kamu siap? Siap Pak, nanti sore kamu main. Padahal di situ ada, pas waktu itu saya kamar dengan Yayan Sundana, itu kan pemain Persib senior itu di situ. Nah padahal itu kan, nah itu kan siang itu udah turun suratnya, saya panggil, kamu siap nanti main. Ya, padahal di situ udah pemain lama semua kan. Tuh Mas Fifing ya itu, terus main, alhamdulillah kita skor draw 2-2 di sana. Pas itu ada Robi Mariadi juga di sana, ada Yadi Mulyadi. Itu istilahnya debut ya Mas? Debut pertama di profesional saya. Di profesional. Setelah sebelumnya cuma main di Liga Remaja lah istilahnya. Atau eramu apa Mas? Liga Remaja? Liga Remaja. Oke. Liga Remaja. Terus habis itu saya sampai ya cuma di kompetisi lokal aja. Di PIM tadi ya, Persada Indonesia Muda. Kompetisinya Sleman ya. Yang menarik adalah, bener nggak sih, Hatri ini adalah pemain apa ya istilahnya, pemain favoritnya Sofyan Hadi? Memang orang-orang bilang ya gimana ya, karena saya nggak tahu juga, saya juga nggak pengen jadi favoritnya juga nggak, cuma kan nggak tahu beliau itu kalau sama saya juga gimana ya, pokoknya dia juga memotivasi saya, juga pengennya pokoknya gue main dengan, karena mungkin dia tahu karakter saya juga mungkin kan. Di situ ya mungkin teman-teman ya pada anak sayangan, anak emas, karena dimana-mana selalu ikut. Mungkin kalau bukan anak emasnya Bang Sofyan, anak emasnya Bambang KW bener. Kalau Pak Bambang KW menurut Mas Hatri sebagai pelatih kawakan yang seperti apa? Ya, beliau memang orangnya keras, tapi ya karena kerasnya beliau itu banyak anak didiknya yang di profesional banyak. Seperti Mas Septo itu kan juga dulu didikannya juga di junior juga Fajar dan keluarganya lah. Sama teman-teman saya di junior semua kan didikannya beliau juga dari kecil. Tapi saya gembleng memang di waktu itu di PIM, karena IM Sleman kan dilebur jadi sama Persada kan jadi Persada Indonesia Muda. Tapi juga IM Kota, jadi satu pelatih satu.
Oh, jadi Pak Bambang KW itu di IM Kota dan juga Sleman ya, yang PIM tadi ya? Iya, sama dulu almarhum Pak Slamet. Oke. PIM itu ada Dwi Wahyudi juga itu ya? Ya, Dwi Wahyudi, Dwi Prasetyo almarhum. Oh. Itu seangkatan saya. Oke. Dwi Prasetyo almarhum. Nah, satu momen Hatri termasuk pemain yang membawa PSIM di era juara saat itu ya, 2005. Apa yang terjadi saat itu Mas? Tim dengan komposisinya kan agak berubah tentu ya dari 2004 yang waktu Mas Hatri bergabung. Ada cerita menarik di sana nggak sih? Di sana memang kebanyakan waktu itu habis era Pak Sofyan itu kebanyakan pemain lokal. Lokal dalam dan banyak sih pemain Jogja ya. Jadi kekompakan kita, rasa kedaerahannya memang sangat luar biasa di situ. Dan ya memang ada dari luar juga ada, tapi kan di sisi lain karena kebanyakan orang daerah Jogja semua, di samping itu kan bisa memotivasi yang lain. Ya, dari situ kita perlahan-lahan terus dari kompetisi kita kalah itu pada waktu itu kompetisi 2005 itu cuma sama Depok sama Persitara. Cuma itu ya? Itu aja. Kalahnya cuma di situ. Oke. Kalahnya di situ. Saya sempat sama Persitara sempat memasukkan itu. Oh iya? Ya, dari tengah lapangan. Yang di Stadion Tugu itu ya? Ya, Tugu. Ya, Tugu. Dari lapangan pas itu. Kalau itu kan mereka pelanggaran di tengah lapangan pas itu. Terus saya coba-coba eksekusi tendangan bebasnya dari tengah lapangan. Saya cuma ya karena kan saya karena background saya dari dulu memang Pak Sofyan saya memang di eksekusi dengan bebas. Ya, itu. Terus pada waktu itu kipernya Arvan Dodi lah. Kak syuting dari tengah. Yes. Masuk. Itu gol pertama. Tapi terakhirnya ya tetap kalah kita. 2-1 pada waktu itu. Dibalik ya skornya. Balik. Ada titik putih di penalti. Kita kan terakhir di Jalak Rupat. 6 besar itu, terus kita merasakan juara. Itu ada momen sih paling gimana ya, pada waktu itu kan kita pertama sama Ternate kita udah menang. Dan posisi habis itu lawan Bojonegoro, kita kan saya kadang kan kalau di hotel itu habis subuh kan saya cuma duduk-duduk santai jalan-jalan gitu. Pada waktu itu Sambil Garmoji marah-marah karena mau di swab sama Bojonegoro. Oke. Ya itu saya marah-marah, kamu kenapa? Aku tanya. Saya mau gini-gini. Kita harus main fight. Saya setiap hari kan setiap main kan mesti fight. Pada waktu itu saya di lapangan pas lawan itu saya buat pelanggaran. Oke. Dimarah-marahin sama Sambil di lapangan. Goblok. Tenang itu. Ya, itu momen yang paling karena habis itu kita lawan Wamena dan alhamdulillah bersyukur sama Allah kita juara 1. Dan pada waktu itu sama Pak Eri Zudianto pada waktu Wali Kota Jogja ya, sudah diberikan kwitansi motor. Oh, motor smash. Setiap pemain ya. Oke. Neng di Mas motormu saiki Mas? Aduh, udah ya. Udah harus rongsok. Udah parah rusaknya. Waktu itu. Tapi itu hadiah itu ya. Juara 1 ya. Juara 1 di 1. Itu dari kita main di Jalak Harupat berapa kali main Mas Hatri ini? Itu line up dan juga starter. Saya starter terus. Alhamdulillah saya 2005 itu kalau nggak sakit sama Pak Sofyan mesti di main terus ya.
karena di situ saya bek kanan, si Doni kan bek kiri. Ya. Kalau 2006 itu kan banyak pemain-pemain yang istilahnya ya, pemain-pemain jadi lah ya, yang datang gitu. Persaingannya seperti apa sih Mas? Ono Nurkolis Majid, ono. Ya, pada waktu itu memang habis kita juara, terus kita diarak dari Stadion Tugu keliling Jogja pakai itu mobil pickup itu. Habis itu kita ke 2006 dan waktu itu Liga Jarum divisi utama, sekarang Liga 1. Itu memang PS-nya mendatangkan banyak pemain, terutama pemain-pemain yang levelnya ada yang nasional seperti Hari Saputra itu, Nurkolis Majid, Benson, dan banyak lah ya. Dan itu juga dalam pergantian antara Pak Sofyan dengan Edi Paryono. Oke. Dan memang komposisi waktu itu memang sekuat bagus semua, dan kita harus berlomba untuk menjadinya starter gitu. Dan pada waktu itu memang alhamdulillah saya main-main awal itu starter. Pas lawan Semarang, lawan Persija dan sebagainya itu ya, alhamdulillah masih di starter. Apa yang menyebabkan saat itu sulit poin Mas? Maksudnya kekalahan, hilangnya poin di poin penuh ya? Maksudnya lawan Semarang kita kalah, lawan Persipura kita imbang kalau nggak salah. Ya. Terus tandang ke Medan itu juga susah hancur ya? Hancur itu. Medan dan PSDS saat itu. Apa yang terjadi Mas saat itu Mas? Sebenarnya kemungkinan kan karena kita transisi yang saya rasakan ini, transisi mungkin dari kita divisi 1 kita naik ke level yang lebih tinggi, dan di situ banyak pemain-pemain memang klub-klub yang memang besar kayak Persija dan sebagainya, Arema, itu kan ya. Tapi yang saya rasakan memang kita harus persaingan memang ketat banget pada waktu itu, karena kita pas itu kita di wilayah barat, dan wilayah barat memang tim-tim elit semua. Itu ada Persija, Arema, ya itu. Dan di Dili Sedang kita draw itu, cuma di PSMS kita di PSMS kita yang kalah. Medan. Ya. Hancur ya kayaknya kita di Medan. 5-0 gitu kan. Secara tim datang juga terornya juga sangat di situ. Ya, sudah kita masuk ke stadion Teladan itu lemparan telur busuk dan sebagainya. Ya, memang karakter Medan kayak gitu, tapi kita juga harus profesional. Gimana lagi? Aku penasaran ini Mas. Situasi seperti apa sih Mas saat itu? Yang saya dengar Edi Paryono ini komposisinya 4-4-2. Ya. Tapi di main 3-5-2. Apa benar nggak sih itu? Ya gini, awal mula beliau itu kan memang latihannya itu dari persiapan kita mau kompetisi itu sekitar 3 bulanan, memang di 4-4-2 waktu itu. Tapi setelah mau berapa minggu kita mau kick off, dirubah lagi 3-5-2. Nah itu dari situ, cuma 3-5-2-nya di flat. Yang 3 di sini posisi 3 itu tetap flat. Ya. Nggak ada, kalau Sandoval kan dia nggak suka kayak gitu. Dia tetap pengennya di libero. Nah itu, jadi ada permasalahan gitu kan, ada transisinya kayak gitu. Jadi yang jadi permasalahan itu kita latihan selama, saya nggak menyalahkan juga Pak Adi, enggak, karena seorang pelatih kan sudah punya patokan sendiri. Itu yang saya nganuran itu. Bahkan kita sebagai pemain ya tetap harus profesional. Apa yang diinstruksikan pelatih tetap kita jalankan itu. Ya. Itu kan terus gempa ya Mas? Ya, 2006 tidak selesai kompetisi itu. Tim itu seperti apa sih Mas saat gempa saat itu, terus dibubarkan, ada kumpulan diberitahu bahwa tim ini mundur dari kompetisi, apa situasinya di tim itu? Itu sempat ada pengalaman yang sangat bagus itu 2000 ya.
bagus juga memilukan karena saya pas waktu itu mau berangkat ke Pasuruan. Kita udah siap-siap, tas semua sudah ke bandara. Kita pagi itu udah siap-siap, udah mandi semua. Habis subuh udah mau ke bandara persiapan. Saya baru makan, itu posisi baru makan pagi kan mau berangkat ke bandara. Tiba-tiba ada suara iklan bergoyang-goyang semua. Sampai piring tak bawa lari kok. Bawa lari keluar mes itu. Bawa lari terus dah. Tak kira Gunung Merapi itu, padahal Gunung Merapi kan memang baru aktif itu juga. Terus dah kita udah bersama semua, jam 7 kita berangkat ke bandara. Di jalan itu udah harus banyak berserakan semua. Berarti masih tetap ingin mau ke bandara saat itu? Itu masalahnya kan itu. Cuma kan posisinya kita nggak tahu kondisinya kayak apa pada waktu itu, karena kita udah di mes semua, kita jalan sampai bandara udah nggak bisa. Karena apa? Itu yang di ruang tunggu itu kan ambruk itu. Tas-tas juga kita di sana semua udah, habis itu udah balik, telepon pun udah nggak bisa buat komunikasi. Mas mau ke Pasuruan itu saya itu naik pesawat terus sambung ya? Mau pesawat ke Surabaya, sambung ke Pasuruan. Mewah juga ya saat itu ya? Dulu mewah itu. 2006, 2005, 2007 ya mewah-mewah karena masih APBD itu. Kalau mewah gitu Mas, habis pertandingan tuh kemana tuh Mas? Kalau saya alhamdulillah ya. Tenanan loh, ini jawabnya tenanan. Ya saya tenan serius, saya nggak pernah lah. Kalau saya habis main itu bonus ya wis, saya pulang ke rumah tidur di rumah wis. Saya nggak, karena saya nggak suka, jujur saya nggak suka, nggak suka. Berkeluarga tahun berapa Mas? Saya 2009. Oh, 2009 saya keluarga. Berarti saat istilahnya jadi pemain profesional malah lajang ya posisinya lajang. Ya? Dan saya itu pun nggak memikirkan sampai kadang teman-teman ini udah godani. Mosok ini rawat dunia. Mas biasanya kalau di habis pertandingan tuh bonus tuh memang langsung ya? Langsung tuh. Oke. Transfer apa tunai Mas saat itu Mas? Dulu tunai. Jadi ngitung ya rodane. Suwen itu nggih. Rasa disebut ke jumlah Mas, tapi tebelnya sepiro Mas? Ya segini ya. Oke, berarti segini. Staf PDAM ini karena sepak bola atau apa Mas? Saya alhamdulillah dari sepak bola. Saya pada waktu itu tahun 2008-2009 pas waktu itu manajernya Pak Imam, direkturnya PDAM pada waktu itu. Dan saya sebenarnya dari dulu pun saya itu karir di sepak bola cuma yang saya pengenkan juga tetap di pekerjaan. Saya pengen, karena kan timbal baliknya kan tetap ada. Ya. Pada waktu itu saya bilang sama Pak, saya minta pekerjaan. Beliau sendiri juga bilang ya wes, yang penting bantu dulu di PSIM. Pada waktu itu kan itu paling pilot itu. Nah, putaran kedua kan Hatri dan kawan-kawan. Ya, oke. Itu dari Sleman. Oh iya, Sleman 2007. Berarti kan nganggur setengah musim Mas? Ya. Karena pada waktu itu saya terus sakit usus buntu itu. Oke. Operasi saya harus. Pada waktu itu udah pada waktu itu pas Om Daniel. Om Daniel itu saya udah ikut latihan, udah sempat genjot terus itu. Jadi saya ambruk karena usus buntu, saya operasi dan saya harus rehat off selama 6 bulan. Ya, padahal pada waktu itu udah ditelepon Mas Jesse pada itu. Ya. Ini tanda tangan. Saya wah Mas aku tak rehat dulu lagi. Itu pilot-pilotnya ya kita harus jalani. Ya. Kita harus sampai dulu pun memang pada waktu itu ya 2008-2009 memang ya rekoso. Tapi alhamdulillah dapat pekerjaan ya, yang membawa sampai sekarang ya. Sekarang. Udah berapa tahun berarti ya Mas? Wis lumayan ya. 2009. Hampir 12 tahun. 12 tahun. Keren.
Nah, di Tirta Marta ini posisi terakhir jadi apa, Mas? Ini yang saat ini. Saat ini saya di bagian keuangan. Bagian keuangan. Ya. Sarjana hukum tapi bagian keuangan. Ya. Mantep ya.